Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Masa Project 19. Hari ini kita menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri (KPKCM) di tanggal 27 Juni 2024. Ya sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Cilegon cerdas. Alhamdulillah Rabbil Alamin wala akibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin hadir Kepala Bidang Lembaga dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, Bapak Asep Farhad. Terima kasih atas kehadiran Pak Asep. Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten mewakili Gubernur. Terima kasih Pak. Kemudian Deko Pinwil Provinsi Banten yang mewakili di sini. Kemudian ada Deko Pinwil Provinsi Banten Pak Menasah. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati tentunya di sini ada perwakilan juga dari PHRI. Terima kasih Pak Dijoni. Kemudian dari Polisian juga hadir Pak Sofyan. Kemudian alhamdulillah Pak Yusuhi yang pemilik tanah semuanya di sini 1 hektar katanya. Alhamdulillah luar biasa Pak Yusuhi. Sedang saya diundang di sini. Kemudian Ketua Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri Bapak Ustadz Deni. Para pimpinan perusahaan Kota Cilegon yang kontak juga hadir tadi. Kemudian dari perbankan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Burung irian, burung cendrawasih, ekornya indah berwarna-warni. Kepada Bapak Subhi saya ucapkan terima kasih yang sudah mengundang saya di acara ini. Amin. Bapak dan Ibu sekalian remaja, ini Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri tahun 2023 ini, berarti tahun ini 2024 kita mau meresmikan. Saya pernah mendengar cerita perihal mengenai bahwa Kota Cilegon sekarang sudah bisa membuat yang namanya produk tersendiri, produk yang disebut dengan gula merah dari situ ya. Perlu diketahui bahwa saat ini Kota Cilegon sangat konsentrasi terhadap UMKM. Ya, perihal dengan bekerja sama kita dengan Dinas Koperasi bahwa UMKM di Kota Cilegon sekarang ini tumbuh, karena dari sisi NIB kita gratiskan, dari sisi halal kami gratiskan, dari sisi HAKI juga kami gratiskan, bahkan expirednya juga kita gratiskan. Sampai pinjamannya sekarang sampai dengan 10 juta pun kita kasih pinjaman dengan bunga 0%. Nah, ini luar biasa ini. Sehingga angka pengangguran Kota Cilegon ini turun drastis Pak. Ini ternyata berpengaruh Pak Yusufi. Hari ini mohon maaf saat ini berpengaruh. Pada saat kami kalau lihat data BPS pada tahun 2015 itu pengangguran Cilegon 12%. Tapi di 2020 selama 5 tahun itu malah naik Pak, 12,69%. Nah kami diwarisi dengan jumlah pengangguran yang cukup tinggi, 12,69% atau sebanyak 25.976. Nah dan selama 7 tahun terakhir Kota Cilegon ini ternyata penganggurannya peringkat ke-7 se-Provinsi Banten. Jadi upaya yang kami lakukan adalah bagaimana berkolaborasi dengan industri dengan sisi pemagangan. Alhamdulillah selama setahun kami memimpin turun jadi 10,13%, tapi ternyata masih peringkat ke-7 Pak Jijung. Ya, kemudian UMKM ini kita tumbuh kembangkan. Alhamdulillah UMKM kita maksimalkan pada tahun 2022 pengangguran kami turun ya dari 10,13% jadi 8,10%. Kemudian di tahun 2023 turun lagi jadi 7,2%. Jadi selama kami memimpin 2 tahun 8 bulan ada penurunan dari 12,69% menjadi 7,25%, turunnya sebanyak 5,44%. Jadi jumlah orangnya dari 25.907 sekarang tinggal 15.010. Jadi ada yang pertama pasti ada karyawan yang bekerja di sini. Nggak mungkin lah karyawannya bukan orang Cilegon, masih orang Cilegon. Kemudian yang kedua adalah tentunya membangun upaya agar supaya koperasi di Kota Cilegon juga tambah tumbuh. Ya, Pak Dirmasa udah WA sama saya nih, Wali kalau bisa nanti insya Allah kita, karena beberapa waktu yang lalu
kita mendapatkan penghargaan nasional Pak ya, sehubungan dengan koperasi. Nah, insya Allah kita akan dapat lagi tahun ini tanggal 12 ya Pak ya, kurang lebih Pak ya, di Batam ya. Nah, kita juga dapat Pak, karena kita konsentrasi. Rumusnya begini, yang tahu pedagang ya pedagang, karena saya ini mantan pedagang, jadi ngerti tentang perdagangan, kan begitu Pak. Kalau orang politik murni nggak ngerti mungkin Pak, tapi kalau orangnya pedagang ya pasti nggak tahu. Nah, jadi tumbuh kembang ekonomi UMKM ini sangat menjadi penting bagi kami Pak. Perlu diketahui bahwa keberhasilan memimpin sebuah daerah itu, baik bupati, wali kota, dan gubernur, itu adalah dilihat dari angka KPI-nya, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Perlu diketahui bahwa konteks saat ini, Pak Asep, ya, jadi kota Cilegon ini ada 3 elemen di situ Pak. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan di kota Cilegon ini, alhamdulillah kami sudah bangun 4 SMP dalam waktu 4 bulan Pak. Sudah ada Pak. Meskipun nebeng dulu, baru sekarang belum jadi. Karena di Jombang ini ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1 Pak. Banyak putus sekolah jadinya. Tidak bisa menampung 24 SD di 1 SMP negeri, yaitu SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1998. Sementara di sebelahnya ada yang namanya Kecamatan Purwakarta. Dari 16 SD negeri, SMP negerinya 0 Pak, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah sekarang sudah ada SMP negeri 12 di Purwakarta. Dari Citakrit pun sama. Ya, dari 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Sekarang sudah ada tahun 1 temannya. Sudah ada SMP negeri 14 di sana. Dari SMP negeri 15 kita dirikan di Grogol, dari 14 SD negeri, SMP negeri cuma ada 1 Pak. Jadi kita upayakan mengenai tentang pendidikan terlebih dahulu Pak. Kemudian kedua, di Kota Cilegon kami sudah menganggarkan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah, sebanyak 120 miliar kami anggarkan agar orang-orang Cilegon bisa kuliah secara gratis, baik di seluruh universitas negeri se-Indonesia maupun di 24 universitas provinsi Banten. Maka kami kemarin mengirimkan 4 ke Mesir, 1 ke Yaman Pak. Kami sudah merealisasikan 3.000 orang karena target kami adalah 1.000 orang per tahun. Kemudian dari sisi kesehatan, alhamdulillahirobbilalamin, pemerintah Kota Cilegon sekarang sudah mencapai UHC lebih dari 100%. Dulu pada saat kami menjabat masih di angka 82-83%, sehingga BPJS jadi itu perlu waktu 1 bulan atau 2 minggu paling cepat. Kalau sekarang 1 kali 24 jam sudah jadi. Kenapa? Karena UHC kami hari ini sudah mencapai di angka 100,36%. Ini luar biasa nih, sehingga orang Cilegon sekarang masuk rumah sakit tidak pakai uang lagi Pak. Bagi warga miskin yang tidak punya BPJS, cukup menunjukkan KTP saja, langsung diproses BPJS-nya 1 kali 20 jam, 1 kali 24 jam sudah selesai. Baik mode operasi sesar, operasi apa sudah gratis. Sehingga ini menambah angka harapan hidup di Kota Cilegon menjadi 74,5 tahun Pak. Yang ketiga adalah daya beli masyarakat Kota Cilegon yang sangat meningkat saat ini. Nah, daya beli ini salah satunya adalah berhubungan dengan ini Pak. Sehingga dari 3 elemen ini menjadi satu yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Kota Cilegon sangat meningkat. Sekarang angkanya adalah 78,34 poin. Ya, sementara Provinsi Banten masih di angka 75,77 poin dan nasional masih di angka 74,39 poin. Maka oleh karena itu, pemerintah Kota Cilegon saat ini sangat mensupport apa yang dilakukan oleh koperasi. Terima kasih Pak Dirmansyah. Dan kemudian ide-ide menarik, kalau bisa nanti jangan gula merah aja, yang lain lagi, Pak Zulfi, supaya bisa diambil. Karena ini adalah kebutuhan hidup, kebutuhan yang memang menjadi salah satu konsumtif. Nah, ini jadi penting bagi kita semuanya. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, yang kami jajaki saat ini lebih dari 15.000 UMKM di Kota Cilegon. Ya, bahkan sekarang kami lagi membangun kantor, mohon maaf ini di JLS itu ada X Gedung Bejali. Nah, di situ kita sudah ubah menjadi kantor deklarasi. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Pak. Kemudian kami sudah menggambar juga bagaimana Cilegon 20 tahun ke depan. Kami akan bikin yang namanya rest area nanti, yaitu kilometer 97. Nah, ini juga bisa produk-produk lokal Cilegon bisa kita tampilkan di situ. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, mohon maaf lahir batin, sehubungan dengan pakai baju ini udah mau kali kota nih Pak. Jadi kita tidak berlama-lama, mohon maaf lahir batin. Jangan pernah usik ular berbisa katanya. Cakep gitu Pak, kulit jangan pernah usik ular berbisa. Biarkan dia tenang, jangan sampai marah. Operasi produsen karya Cilegon Mandiri sungguh luar biasa.
karena punya produk unggulan yaitu gula merah. Amin. Yang penting ayo ting-ting naik gerobak katanya. Yang penting kita semua harus kompak Pak, harus bisa berkolaborasi. Ayo ting-ting berangkat satu, yang penting harus bersatu Pak. Mudah-mudahan dengan kompak dan bersatu kota Cilegon nanti ke depan jauh lebih hebat lagi ke depan, jauh lebih sejahtera lagi, dan yang paling terpenting bagi kami adalah bagaimana menciptakan peluang usaha di kota Cilegon agar bisa orang-orang Cilegon bisa menikmati kesejahteraan yang dimiliki oleh pemerintah kota Cilegon. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf lahir batin. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dalam rangka pembuatan gula merah di kota Cilegon pada hari ini diresmikan. Ini teman-temannya yang berbaik, seluruh Bapak Ibu pemohon dan berbahagia. Dan dilanjutkan dengan teman Bapak. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan rahmat dan inayah pada kita di hari yang bahagia ini. Dan tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke alam yang terang benderang. Koperasi produsen gula merah ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Tantangan dan kendala mewarisi perjalanan kami, namun kami mengerti bahwa kendala tersebut harus kita hadapi dan kita jadikan pembelajaran untuk tercapainya tujuan serta visi dan misi yang kami bangun selama ini. Meskipun demikian, secara umum koperasi produsen karya Cilegon Mandiri mampu bertahan dan berdaya saing untuk melayani anggota koperasi dan konsumen dengan baik dan optimal, sehingga anggota koperasi percaya kepada koperasi produsen karya Cilegon Mandiri. Seiring dengan besarnya kepercayaan konsumen, masyarakat, khususnya anggota dan konsumen sebagai unit usaha terhadap koperasi produsen karya Cilegon Mandiri, maka semakin besar pula amanah yang akan dibangun. Jangan sampai tumpah ke baju. Gula merah KPKCM berkualitas premium. Bangga berkoperasi Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha kecil menengah Kota Cilegon atau yang mewakili Ibu Kati Ibu Lito, yang saya hormati dari Dekopinda Kota Cilegon Bapak Nurmansyah, yang saya hormati dari Dekopinwil Provinsi Banten Bapak Roni, yang saya hormati Ketua Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri Bapak Ustadz Beni Abdurrahman, yang saya hormati pengawas Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri Bapak Bapak Insinyur Haji Subhi Mansur, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang terakhir yang saya hormati seluruh pengurus, pengawas maupun anggota Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi lagi dalam rangka rapat anggota tahunan Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan kita yang mulia Sayyidina, dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan. Aplaus dulu nih. Ini ciri koperasi, Pak. Ciri koperasi yang sehat itu, yang aktif itu ini rapat anggota tahunan. Jadi bukan gaya-gayaan ini RAT. Ini ciri dan amanah, sebenarnya amanah dari undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Jadi kalau perseroan biasanya RUPS,
Ya. Kalau koperasi itu RAT. Jadi ini amanah Pak. Jadi isinya ini apa? Rapat anggota ini laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, manajer dalam pengelolaan koperasi selama tahun buku 2023. Jadi selama tahun 2023 ini ngapain? Itu ada dalam RAT. Capaian-capaian itu dalam RAT. Jadi anggota akan melihat, gitu ya, akan melihat ini kinerja pengurus setelah ini bagaimana, gitu ya. Tapi kalau saya lihat, saya sampai ke belakang tadi, ya, artinya produk-produk ya yang diciptakan oleh koperasi ini luar biasa. Aplaus sekali lagi. Jadi demandnya tinggi ya, supply yang terbatas ini kan luar biasa, ya. Dan memang koperasi produsen ya di Banten ini khususnya di Cilegon memang nggak banyak Pak, mungkin satu-satunya ya. Nah ini luar biasa ya. Koperasi produsen kalau saya nggak salah lihat di provinsi Banten ini hanya yang primer provinsi hanya 3 Pak. Ini salah satunya. Jadi juga baru berdiri tahun 2023, artinya baru berdiri tapi sudah lari ya. Sudah lari, sudah sprint lagi, bukan lari lagi, sprint ini. Jadi luar biasa. Ini kinerja menurut saya setahun ini luar biasa, bagus, kinerja bagus, dan ini sangat positif. Karena jujur saja pemerintah ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali, dan ini sebenarnya sejalan dengan program kegiatan-kegiatan dari Kementerian Koperasi Jasa juga, koperasi pemasaran. Jadi memang ini sejalan dengan program-program pemerintah. Ya, salah satu tadi juga disampaikan oleh Pak Wali bahwa memang salah satu untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat, khususnya anggota koperasi ini adalah itu ya salah satunya. Nah, memang untuk koperasi produsen kaki Cilegon Mandiri ini, saya memang belum lihat laporan pertanggungjawabannya Pak. Tapi nanti laporan pertanggungjawaban rapat anggota tahunan ini disertai dengan apabila mungkin ada keputusan, kebijakan strategis yang terkait pada rapat anggota ini, silakan nanti disampaikan kepada pejabat yang berwenang maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan RAT ini. Sampaikan ke kami Pak laporannya ya. Jadi nanti kita akan input dalam ODS Pak, dalam aplikasi ODS. Jadi kalau koperasi-koperasi yang sudah RAT ya, itu kita akan input Pak, grade-nya naik. Grade-nya ada A, B, C, D, E sampai E Pak. Itu yang E, itu yang nggak pernah RAT. Nah, yang nggak pernah RAT ini, nanti lama-kelamaan kita bubarin Pak. Ya karena amanah kan, amanah ini amanah undang-undang. Ini bukan gaya-gayaan RAT ini, karena ini amanah undang-undang bahwa koperasi itu harus RAT ya, yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, manajer kalau ada. Ya, dan juga dari sinilah akan tercipta ya keputusan-keputusan strategis menyangkut keberlangsungan atau peningkatan usaha dari koperasi dan ini melaksanakan rapat anggota tahunan. Dan kami berharap dan berdoa juga agar koperasi ini bisa maju ya. Amin, amin. Tapi ada 2 syarat yang biasanya Pak supaya maju berkembang. Pertama, pengurus ini harus amanah. Harus nih. Kedua ada legalnya nih. ada legalnya nih. Jadi harus amanah Pak. Yang kedua, anggota merasakan manfaat. Insya Allah long lasting Pak ke depannya Pak. Dan saya ini meminta juga kepada para anggota yang hadir agar ini kan koperasi ini aset kita bersama. Jadi tolong dijaga ya, kepada pengurus, pengawas maupun seluruh anggota koperasi agar koperasi dijaga bareng-bareng gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih kalau nggak kita jaga. Karena apa? Maju gundurnya koperasi ini tidak hanya di tangan pengurus saja, tapi semua anggota juga harus ikut ya, harus ikut terlibat berkontribusi terhadap kemajuan dari koperasi ini gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Makan siang bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon, Dr. Andes Haji Didin Supriyatna Maulana FM. Itu tadi sambutan yang kami sampaikan. Mohon maaf dari beliau apabila bisa hadir, dan selanjutnya saya secara pribadi maupun secara kelembagaan dari Dinas Koperasi menyampaikan ucapan selamat ya Pak, karena tahun berdirinya hanya baru 1 tahun
Tapi sudah dapat melaksanakan RAT, kita berikan aplaus semuanya ya untuk Koperasi Karya Cilegon Mandiri. Ini insya Allah kayaknya bakal cikal unggulan Pak. Amin, amin. Dan RAT selama ini yang kami hadiri tidak pernah ada pada pawang-pawangnya. Baru kali ini Pak Wali Kota bisa hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usaha dari Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri tetap maju, dijauhkan dari segala bala dan bencana, dijauhkan dari kerugian, dan memberikan manfaat untuk umat insyaallah. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salihah, alhamdulillah, Nabi Mustafa Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا اللهم صل على الذات المكمله والرحمه المنزله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصل اللهم عليه يا البهاء والجلال بكرة وأصيلا اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا واعلم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والاكرام اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والقرن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وأصلح نيتنا وارفع درجتنا اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا معنا ولا تتبعنا شقيا ولا مكروبا ولا محروما وصلى الله على خير الخلق حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya punya Ini adalah suatu komuniti kebutuhan sehari-hari masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat akan golongan yang sangat tinggi, Koperasi Produsen Karya Cilegon Mandiri memprakarsa ini untuk membangun industri olahan gula merah dengan bahan baku kualitas premium.